Kami persembahkan simulasi Sispam Kota dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024. Wilayah Hukum Polres Mimika. Pada simulasi yang pertama ini, ditampilkan peragaan pengamanan tahap kampanye yang dilaksanakan oleh personil Polres Mimika, Polsek Jajaran, Kodim 1710 Mimika, dan Satuan Brimob Polda Papua. Disimulasikan bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, dilaksanakan kampanye terbuka oleh salah satu pasangan calon presiden. Selanjutnya, personil Polres Mimika, Polsek Jajaran, dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan pengamanan di lokasi kegiatan kampanye untuk mengamankan jalannya kampanye terbuka. Masa peserta kampanye mulai berdatangan dan melaksanakan orasi kampanye. Selanjutnya, personil yang melaksanakan pengamanan memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas agar tetap tertib dan terkendali. Terlihat rombongan salah satu calon presiden menuju lokasi kampanye dengan pengawalan ketat oleh personil lalu lintas Polres Mimika dan pengamanan VVIP dari Yonbe Brimob Polda Papua. Saat berlangsungnya orasi kampanye, salah satu peserta kampanye tampak ingin melakukan penyerangan terhadap calon presiden. Dengan sigap, personil PAM VVIP melindungi capres serta segera melaksanakan escape untuk dibawa ke tempat aman atau safe house Polres Mimika. Selanjutnya, personel pengamanan yang berada di lokasi kampanye dengan sigap melakukan penangkapan dan melumpuhkan pelaku untuk selanjutnya dibawa ke Polres Mimika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Padahal pengamanan kampanye melaporkan situasi di lapangan kepada Kabak Ops Polres Mimika bahwa kegiatan kampanye oleh calon presiden telah selesai dilaksanakan dan masa kampanye mulai meninggalkan lokasi kampanye. Situasi aman dan terkendali. Pada simulasi yang kedua ini, ditampilkan peragaan pengamanan tahap masa tenang yang dilaksanakan oleh personil Polres Mimika, Kodim 1710 Mimika, Satpol PP Kabupaten Mimika, dan Bawaslu Kabupaten Mimika. Disimulasikan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, dilaksanakan patroli gabungan skala besar untuk menciptakan suasana aman, damai, menjelang pemungutan suara di wilayah Kabupaten Mimika. Dalam perjalanan, tim patroli gabungan menemukan beberapa alat peraga dan pamflet partai politik masih terpasang, sehingga dilakukan penertiban dan penurunan alat peraga yang dilakukan oleh personil Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Mimika yang di-backup oleh personil Kodim 1710 Mimika dan Polres Mimika. Pada saat dilaksanakan penertiban alat peraga parpol, datang sekelompok orang yang menolak dan mempertahankan spanduk tersebut, sehingga terjadi ketegangan dengan petugas Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Mimika. Selanjutnya, personil gabungan TNI, Polri, langsung mengamankan orang tersebut dengan kendali tangan kosong untuk selanjutnya dibawa ke Polres Mimika. Selanjutnya, pada simulasi yang ketiga ditampilkan peragaan simulasi pemungutan suara di salah satu TPS. Kegiatan ini dilaksanakan oleh personel Polres Mimika, Kodim 1710 Mimika, Linmas, dan KPPS. Namun, saat berjalannya pemungutan suara di TPS, tiba-tiba datang seseorang yang dalam kondisi pengaruh minuman keras ingin melakukan pengerusakan TPS dan penganiayaan terhadap petugas KPPS, sehingga personil TNI Polri yang melaksanakan pengamanan langsung mengamankan pelaku dengan kendali tangan kosong. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, personil PAM TPS melaporkan kejadian tersebut kepada polsek terdekat untuk mengamankan pelaku. Sesaat kemudian terlihat patroli polsek tiba di TKP, selanjutnya membawa pelaku tersebut ke Polres Mimika untuk dilakukan proses lanjut. Selanjutnya, pada simulasi yang keempat ini, ada kelompok masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPUD Mimika untuk menolak hasil pleno KPUD Mimika. Seperti yang kita lihat bersama, sekelompok massa dari salah satu pendukung sudah mulai berkumpul di salah satu kantor sekretariat parpol.
Yang selanjutnya menuju kantor KPUD Mimika. Personil pengawalan Satuan Lalu Lintas Polres Mimika melakukan pengaturan arus lalu lintas dan melakukan pengawalan terhadap massa yang akan menuju kantor KPUD Mimika. Peleton Dalmas awal bersama tim negosiator menuju depan kantor KPU daerah Mimika dan langsung membentuk formasi bersaf guna mengadakan pengamanan terhadap pengunjuk rasa. Kegunaan formasi Dalmas awal ini adalah untuk menahan laju massa yang ingin masuk ke objek atau tempat unjuk rasa, yang apabila tidak ditutup dengan formasi bersaf, dimungkinkan massa masuk ke kantor KPUD Mimika. Situasi di depan kantor KPUD Mimika, massa mulai meningkatkan aksinya dengan mendorong-dorong petugas Dalmas awal dan tim negosiator untuk mencoba menerobos masuk ke kantor KPUD daerah Mimika. Selanjutnya, Kasat Binmas bersama tim negosiator tetap melakukan negosiasi dan berusaha untuk menenangkan massa, serta mencoba untuk menjembatani aspirasi dan tuntutan dari massa pengunjuk rasa. Petugas Dalmas awal akhirnya mengambil langkah, membentangkan tali Dalmas untuk mencegah dan mengantisipasi para pengunjuk rasa yang berusaha memaksa menerobos masuk ke kantor KPU daerah Mimika. Aksi massa mulai meningkat hingga terprovokasi, yang menimbulkan terjadinya beberapa kali lemparan-lemparan ke arah petugas Dalmas awal. Menghindari terjadinya korban di pihak petugas kepolisian akibat lemparan-lemparan tersebut, dan terjadinya perubahan eskalasi situasi dari situasi hijau menjadi situasi kuning, maka Kasat Sabara memerintahkan kepada Danton Dalmas untuk melakukan lapis ganti dari Dalmas awal ke Dalmas lanjut. Mohon diingatkan, situasi di lapangan tidak bisa berlanjut lagi untuk Dalmas awal bertahun. Karena itu, kami minta Dalmas lanjut lapis ganti untuk Dalmas awal. Siap, Kompi Dalmas lanjut yang telah dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian berupa helm, tongkat, tameng, body armor, pelindung kaki dan tangan, gas masker, dan flashball atau gas air mata, menggantikan posisi Dalmas awal dengan membentuk formasi bersaf untuk menahan gerak laju massa. Selanjutnya Dalmas awal kembali ke tempat persiapan untuk mengambil perlengkapan Dalmas. Kompi Dalmas awal melaksanakan penebalan sebagai penambahan kekuatan bagi Kompi Dalmas lanjut. Dengan penambahan kekuatan, ternyata tidak membuat massa mengendurkan aksinya, tetapi malah semakin brutal dan terus mendorong-dorong, serta melakukan lemparan benda-benda keras kepada petugas Dalmas lanjut. Maka, Komandan Kompi memerintahkan pasukan Dalmas untuk melakukan desak maju, yang bertujuan untuk memberikan syok terapi dan peringatan kepada massa pengunjuk rasa, agar berhenti melakukan aksi dorong-mendorong petugas. Akan tetapi, ternyata massa semakin tidak tertib. Maka Danki Dalmas memerintahkan K-Unit AWC atau Armor Water Cannon untuk memposisikan kendaraan taktis tersebut pada tempatnya. Setelah rantis AWC dan APC sampai di tempat, maka Danki Dalmas memberikan somasi kepada massa. Pada saat himbauan terakhir disampaikan, maka pasukan Dalmas lanjut membentuk sikap siaga yang tujuannya untuk mengantisipasi, melindungi diri, serta siaga dan melakukan pendorongan terhadap pengunjuk rasa. Massa mendapatkan semprotan air dari rantis AWC, ternyata tidak menghentikan aksinya, malah semakin beringas dan terus melempari petugas dengan batu dan benda-benda keras lainnya. Ternyata massa tidak mau mundur dan tidak mau membubarkan diri. Maka sesuai Perkap 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, maka Danki Dalmas memerintahkan petugas penembak untuk melakukan tembakan gas air mata kepada para pengunjuk rasa yang semakin sulit dikendalikan. Setelah tembakan gas air mata, maka konsentrasi massa menjadi buyar dan kocar-kacir, ternyata menimbulkan semakin meningkatnya emosi massa dan semakin brutal, serta mulai melakukan aksi pembakaran kayu dan ban bekas di tengah jalan. Untuk mengantisipasi keadaan yang lebih buruk, maka Danki Dalmas memerintahkan unit AWC untuk melakukan penyemprotan yang kedua kali guna memadamkan api dan mengurai massa yang semakin sulit dikendalikan.
Massa akhirnya dapat dihalau dan mulai bercerai-berai. Maka AWC kembali standby di belakang pasukan. Kompi Dalmas lanjut kembali ke sikap siaga. Setelah petugas memberikan tembakan peringatan gas air mata, namun Massa bukannya membubarkan diri, akan tetapi malah melakukan tindakan anarki dengan melakukan perusakan fasilitas umum. Selanjutnya, Kapolres Mimika atas arahan dan petunjuk dari Karo Ops Polda Papua segera memerintahkan Danyon Brimob untuk menurunkan kompi PHH Brimob untuk melakukan lintas ganti dengan Dalmas. Kompi PHH Brimob tiba di lokasi unjuk rasa dan melakukan lintas ganti dengan Dalmas Polres Mimika. Selanjutnya, Danki pasukan PHH Brimob melakukan pendorongan terhadap massa dan memberikan himbauan kepada massa untuk segera meninggalkan kantor KPUD Mimika. Apabila tidak meninggalkan lokasi, akan dilakukan tindakan kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolres Mimika meminta bantuan perkuatan pasukan dari Dandim 1710 Mimika untuk menyiapkan kompi PHH TNI untuk disiagakan di sekitar kantor KPUD Mimika, serta mengamankan objek-objek vital yang ada di wilayah Kabupaten Mimika, serta meminta kepada Damkar untuk menyiagakan kendaraan Damkar dan Dinas Kesehatan Lapangan 911 untuk disiagakan di sekitar aksi unjuk rasa. Setelah dilakukan pembubaran aksi unjuk rasa oleh Kompi PHH Brimob, Tim 45 Anti-Anarkis, serta Dalmas Polres Mimika, massa sudah meninggalkan area kantor KPUD Mimika dan situasi mulai berangsur-angsur kondusif. Selanjutnya, seluruh pasukan dari Kodim 1710 Mimika, Brimob Ion B Mimika, dan Polres Mimika ditarik kembali ke Mako masing-masing. Beberapa saat kemudian, Kapolres Mimika mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan penculikan dan penyanderaan salah satu komisioner KPUD Mimika oleh kelompok kriminal dan diidentifikasi para pelaku menggunakan senjata api serta memiliki bahan peledak. Selanjutnya, Kapolres Mimika melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolda Papua melalui Karo Ops Polda Papua. Tim anti-teror Brimob Polda Papua melakukan upaya pembebasan sandera dan terdengar suara tembakan dari para pelaku penculikan ke arah tim anti-teror. Setelah para pelaku penculikan dapat dilumpuhkan serta sandera dapat dibebaskan, dan tim anti-teror melaporkan kepada Kapolres Mimika bahwa terdapat jenazah salah satu pelaku penculikan dan terdapat benda yang dicurigai sebagai bahan peledak. Selanjutnya, Kapolres Mimika memerintahkan tim gegana Brimob Ion B Mimika untuk melakukan penjinakan bom atau disposal. Salah satu personil tim gegana dengan menggunakan baju anti-bom melakukan identifikasi terhadap benda tersebut untuk selanjutnya dijinakan. Setelah tim gegana melakukan penjinakan bom, dan tim gegana melaporkan kepada Kapolres Mimika bahwa situasi di TKP sudah dinyatakan aman dan bebas dari bahan peledak. Selanjutnya, Kapolres Mimika memerintahkan patroli Sabara, tim identifikasi, dan Dinas Kesehatan 119 untuk menuju ke TKP. Tim identifikasi Polres Mimika melakukan olah TKP dan personil Sabara Polres Mimika melakukan pengamanan di TKP. Setelah proses olah TKP dilaksanakan, petugas medis mengevakuasi korban ke RSUD Mimika untuk dilakukan otopsi. Kapolres Mimika mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok massa yang melakukan pembakaran gedung logistik pemilu. Selanjutnya, Kapolres Mimika memerintahkan Kabak Ops untuk ke TKP bersama tim patroli Sabara, serta berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Mimika untuk melakukan pemadaman api. Selanjutnya, tim Damkar BPBD Kabupaten Mimika melakukan pemadaman api, serta personel Satuan Sabara melaksanakan pengamanan di TKP. Selanjutnya, Kasat Intel Polres Mimika melaporkan situasi kepada Kapolres Mimika bahwa berdasarkan informasi intelijen di lapangan, situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Mimika belum kondusif, sehingga Kapolres Mimika memberlakukan siaga penuh dan pemberlakuan Sispam Kota.
serta meminta bantuan personel Kodim 1710 Mimika untuk membantu menjaga objek vital, serta melaksanakan patroli gabungan skala besar di wilayah kota Timika. Patroli gabungan dari Kodim 1710 Mimika, Brimob Ion B, dan Polres Mimika melaksanakan patroli gabungan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah kota Timika.